Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada pertemuan ke-6 ini kami akan membahas yaitu mengenai teknik penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, saya akan mengenalkan saya sendiri, Ferry Firmasa, sebagai moderator. Yang kedua, Ira Santika sebagai narasumber pertama, Nur Azlan sebagai narasumber kedua, dan Mami Termega yaitu sebagai notulen. Baiklah, teknik menyusun karya tulis ilmiah yaitu sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Eko Priyanto, Eskom I MPD. Bismillah, di sini saya sebagai moderator. Jadi dalam kelompok kami akan membahas tentang sistematika menulis karya tulis ilmiah. Di sini ada bagian awal, kita akan membahas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel. Kita akan membahas juga tentang bagian isi, bagian penutup, dan berbagai penjelasan sini akan dijelaskan oleh narasumber kita atau dari kelompok kami. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ira Santika. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah dibagi menjadi 7. Pertama, artikel, tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah. Yang kedua, makalah, karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Ketiga, skripsi, karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. 4. Kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya, work paper ini sama saja dengan makalah. 5. Paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Yang ke-6, tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Dan yang ke-7 atau yang terakhir adalah disertasi atau PhD tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3. Halaman judul atau cover. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Di bawah ini judul dapat dicantumkan, jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. Abstrak. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, panjangnya tidak lebih dari 200 kata, diketik dengan spasi tunggal dan format lebih sempit dari teks utama. Abstrak berisi uraian singkat tentang permasalahan, tujuan, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Dalam kata pengantar diuraikan, pertama, ungkapan rasa syukur penulis, kedua, identitas makalah atau judul dan tujuan penulisan yang tercantum dalam lembar judul, yang ketiga, uraian singkat isi makalah, yang keempat, uraian terima kasih, yang kelima, harapan penulis, dan yang terakhir, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Daftar isi dan daftar lampiran. Daftar isi memuat daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut. Mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Daftar lampiran mencakup apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel yang menunjang isi laporan, semua tabel yang diperlukan harus dicantumkan dalam daftar tabel. Dalam hal ini, nomor tabel dan halaman harus dicantumkan dengan teratur dan jelas, atau melanjutkan halaman terakhir dari daftar pustaka. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan mencakup beberapa hal. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang berisi deskripsi tentang: pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti merasa resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan.
Ketiga, kerugian-kerugian yang mungkin timbul seandainya masalah tersebut tidak diteliti. Yang keempat, keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh seandainya masalah tersebut diteliti. Dan yang terakhir, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah atau ruang lingkup. Pembatasan masalah menjelaskan ke dalam ilmu dan area pembahasan. Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Manfaat dan tujuan. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian dinyatakan dalam satu kalimat, sedangkan tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum yang lebih spesifik dan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Manfaat. Bagian ini menguraikan manfaat yang dapat diambil dengan penulisan makalah yang dilakukan. Manfaat biasanya dirumuskan baik secara praktis maupun secara teoritis. Alhamdulillah sudah kita dengarkan yaitu penyampaian dari narasumber pertama, yaitu mengenai jenis karya tulis ilmiah, ada penjelasan mengenai abstrak, penjelasan mengenai kata pengantar, daftar isi, beserta pendahuluan. Jadi kita akan melanjutkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu Nur Azlan. Waktu sudah tepat, saya persilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, di sini beralih kepada narasumber yang kedua, yaitu saya sendiri, Nur Azlan Shah. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori adalah bagian ini memuat teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis. Pada bagian ini, Anda harus mengumpulkan sumber-sumber yang terpercaya untuk dijadikan acuan. Sumber yang digunakan tentu harus sesuai dengan topik yang akan dibahas. Jadi landasan teori ini kita harus mengumpulkan sumber-sumber yang terpercaya agar bisa dijadikan acuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita beralih kepada teori hipotesa. Bagian terdapat berbentuk formula, rumusan ataupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah yang dikutip dan berbagai referensi. Hipotesa merupakan suatu dugaan atau ramalan pendapat ilmiah. Penulis dituliskan dengan hipotesa memerlukan pembuktian. Jadi di sini teori hipotesa juga memerlukan sebuah pembuktian yang akan dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang landasan teori. Baik, selanjutnya tentang metode penelitian. Bagian yang satu ini memuat langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Anda akan harus menjelaskan objek penelitian, variabel yang terlibat, dan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, Anda juga perlu menuliskan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Metode kita bisa dilihat di samping ada 3 cara metodenya. Yang pertama, metode harus dibuat narasi dengan jelas dan rinci dalam kalimat pasif. Yang kedua, gunakan metode standar ini atau NAS, SNI, ASTM, DIN, dan lain-lain. Boleh menggunakan metode orang lain dan cantumkan namanya. Di sini boleh menggunakan metode orang lain dan cantumkan namanya. Dengan catatan, jangan lupa dikasih nama orang penulisnya, dikarenakan ditakutkan nanti plagiat atau ngambil punya seseorang dengan tidak menerangkan namanya.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang metode penelitian. Baik, selanjutnya tentang hasil dan pembahasan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat dipisah atau disatukan. Selanjutnya, penyajian hasil dan atau data dalam bentuk tabel, gambar, grafik. Analisa hasil mengacu pendahuluan, teori atau hipotesa. Judul gambar ditulis pada bagian bawah gambar atau center. Cara penulisan tabel ditulis di atas tabel alik left. Kita kembali ke samping. Hasil dan pembahasan lanjutan. Narasi gambar atau tabel ditempelkan sebelum. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil Orena lain. Bahas dengan standar yang ada. Kemukakan jika ada fenomena baru. Yang paling penting jangan sampai plagiat, yaitu ngambil seseorang tanpa ditulis namanya. Baik, yang dapat saya sampaikan tentang hasil dan pembahasan. Baik, kita sudah masuk ke saran dan simpulan, yaitu kesimpulan. Pertama, kesimpulan mendapat atau pandangan penulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang telah dikemukakan. Jadi di sini tidak mengada-ngada berdasarkan fakta yang dikemukakan. Kedua, kesimpulan bukanlah abstrak. Yang ketiga, kesimpulan bukanlah fakta yang terletak dikemukakan dalam tulisan. Nah, kita lanjut daftar pustaka lagi. Seperti ini dia. Dalam gambar yang telah tertera, penulisan referensi dalam teks daftar pustaka. Dalam teks Subianto 2005 atau seperti yang dikemukakan oleh Amin al Amin 2005 dalam daftar pustaka sesuai dengan penulisan dalam Widya Riset. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penyampaian dari narasumber kedua, yaitu tentang landasan teori, metode penelitian, yaitu yang ketiga tentang pembahasan, dan yang keempat mengenai simpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pusaka. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kedua, yaitu selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen kita, yaitu Saudara Mega. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyimpulkan rangkuman tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah, kita harus mengetahui apa itu teknik penulisan karya tulis ilmiah. Teknik penyusunan karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang rangkuman jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik ataupun yang disebar melalui media massa baik online maupun offline. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah membahas sebuah permasalahan yang pembahasan berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seorang atau kelompok. Dalam penyusunan makalah dibuat dengan menggunakan bahasa baku disertai istilah-istilah keilmuan bergantung bidang ilmu tertentu. Yang ketiga itu skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian
sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja adalah yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis dengan suatu daftar berjalur-jalur yang diperencanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi. Kelima itu paper. Paper adalah salah satu bentuk artikel ilmiah yang ditulis dengan format tertentu. Paper berisi tulisan yang berisi pembahasan tertentu dari sebuah topik yang didukung dengan data dengan argumen yang valid. Tesis. Yang keenam itu tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelaran kesarjanaan pada perguruan tinggi. Disertasi. Disertasi ini yang nomor 7. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Mungkin hanya sekian yang bisa saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai penyampaian materi dari narasumber pertama, kedua, serta notulen. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber pertama, kedua, dan notulen. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami, insya Allah akan kami jawab oleh narasumber kami atau dari saya sendiri moderator. Baiklah, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.